Hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan biarkan semua hal yang ada di dalam hidup kita, kekecewaan kita, sakit hati kita, menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi saya dan saudara untuk memprogram kembali pikiran kita, mengatur kembali pikiran kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi saat bangun pagi katakan, Tuhan Engkau begitu baik. Walaupun keadaan di depan mata saya begitu menakutkan, tetapi saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Katakan, Tuhan, kebaikan-Mu sedang mengejar hidupku. Hari-hari ini saya sedang melihat anak-anakku diberkati. Hari-hari ini saya sedang melihat tokoku diberkati. Hari-hari ini saya sedang melihat studiku berhasil. Katakan hal-hal yang baik. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, seperti Amsal katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau kita selalu mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka hal-hal yang baik itu akan datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai memperkatakan hal-hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mulai malam hari ini, jangan pernah mengeluh tentang hidupmu, tentang masalahmu, tentang persoalanmu. Karena semua orang punya persoalannya masing-masing, amin. Saya berpikir orang yang punya usaha luar biasa itu dia pasti hidupnya senang dan aman. Tetapi ketika dia datang dan curhat, saya baru tahu ternyata dia juga punya masalah. Saudara, jangan melihat orang dan berkata, aduh senangnya hidupnya, seandainya saya ada di posisi dia, saya pasti akan senang. Saudara, jangan, karena mereka juga punya persoalannya sendiri. Saya teringat satu cerita tentang seorang anak laki-laki. Dia menjual koran. Waktu dia menjual koran, dia lihat ada seorang anak di dalam mobil. Mobilnya sangat mewah. Lalu dia bilang begini, seandainya saya bisa ada di dalam mobil itu. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dia ada di dalam mobil dan anak yang di dalam mobil itu ada duduk di tempatnya. Dia rasa senang, dia kaget, ternyata saya sudah ada di dalam mobil. Dan saudara, ketika dia ada di dalam mobil, apa yang terjadi? Ternyata anak yang di dalam mobil itu tidak punya kaki. Dia lihat, di mana kakiku? Aduh, di mana kakiku? Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya punya segala sesuatu. Saya bisa makan dan minum. Saya bisa senang. Tetapi saya tidak punya kaki. Lalu dia lihat keluar. Dia lihat anak itu sedang menjual koran dan asik bermain bola. Lalu dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau jadi anak ini lagi, Tuhan. Saya mau kembali seperti saya yang dulu. Tuhan, bolehkah saya kembali? Saudara, kadang-kadang kita menginginkan kehidupan orang lain, tetapi malam hari ini saya mau katakan kepada kita, banyak orang menginginkan kehidupan kita. Oleh karena itu, masing-masing kita harus bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan beri, amin. Kita harus bersyukur kalau kita masih ada, kita masih bisa bernafas hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia menebus hidup kita, Dia menyelamatkan kita. Itu anugerah yang sangat besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita harus bersyukur. Jangan pernah mengeluh, amin. Mulai hari ini kita atur pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan. Supaya apa? Kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun di depan mata kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saudara harus percaya, satu hari ke depan, satu bulan ke depan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya.